Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukunna solihah? Bagaimana kabar anak-anak solihah yang ada di rumah? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah melalui video pembelajaran jarak jauh. Sebelum belajar, anak-anak solihah, jangan lupa mematuhi protokol COVID ya, yaitu melaksanakan atau melakukan 4M ya. Yang pertama, membaca doa. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak ya. Anak-anak solihah, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, selalu menerapkan protokol COVID ya, agar ikhtiar yang kita lakukan bisa membuat kita selalu sehat dan dijauhi dari segala macam penyakit ya. Bukan hanya corona, tapi juga penyakit yang lain ya, solihah. Anak-anakku yang solih dan solihah, setiap hari kita pasti sering melihat makhluk ciptaan Allah ya, seperti manusia, pohon, binatang, matahari, bintang, bulan, langit, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada dengan sendirinya? Jawabannya tentu tidak, solihah ya. Pasti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakannya ya. Dan dia adalah Allah yang Maha Pencipta. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in, yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Masya Allah ya. Subhanallah solihah ya. Baik anak-anak solihah, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur, selalu mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar atas apa yang Allah sudah ciptakan ya. Kita langsung ke kontrak belajar solihah. Kontrak belajar pasti sudah tidak asing lagi bagi anak-anak solihah yang ada di rumah ya. Seperti biasa, yang pertama mempersiapkan kelengkapan belajar seperti buku, pensil, dan alat tulis yang lain ya. Yang kedua adalah memperhatikan penjelasan ustazah. Jika nanti ada hal-hal yang penting ya, mohon dicatat karena ilmu itu diikat dengan cara ditulis ya. Lalu yang terakhir apa solihah? Masya Allah. Ya, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Ya, insya Allah Allah mudahkan segala apa yang kita lakukan ya. Meskipun lelah dan penat yang kita rasakan, insya Allah akan berbuah pahala solihah yang berlipat-lipat ganda. Jadi, mulai sekarang dan selanjutnya, tolong perbaiki niat kita ya. Baik anak-anak solihah, kita langsung ke tujuan pembelajaran. Ya. Dengan rahmat Allah, melalui video pembelajaran, Ananda dapat menggambar contoh karya 2 atau 3 dimensi. Masya Allah ya. Anak-anak solihah berarti sudah ada gambaran ya, bahwa sekarang kita akan belajar menggambar contoh karya 2 atau 3 dimensi. Tapi sebelum itu anak-anak solihah, Ustazah akan menjelaskan pengertian beserta contoh tentang karya 2 atau 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Materi yang pertama adalah tentang karya imajinatif 2 dimensi ya. Lalu materi yang kedua adalah tentang karya imajinatif 3 dimensi.
Kita langsung saja ke pembahasannya, Solihah. Yang pertama Ustazah jelaskan adalah tentang karya imajinatif 2 dimensi. Kalian pernah dengar nggak tentang karya imajinatif 2 dimensi? Iya, karya imajinatif 2 dimensi itu maksudnya adalah suatu karya seni rupa yang cuma punya 2 sisi aja, ya, yaitu sisi panjang dan lebar. Jadi nggak punya ruang, Solihah, karena nggak mempunyai unsur ketebalan, ya. Ustazah ulang sekali lagi bahwa karya imajinatif 2 dimensi itu hanya punya 2 sisi, yaitu sisi panjang dan lebar. Tidak mempunyai ruang karena tidak mempunyai unsur ketebalan, ya. Contohnya adalah yang pertama adalah lukisan dinding, ya. Lukisan dinding ini biasanya dipajang di dinding, ya, tapi lukisan dinding ini sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita nggak boleh pajang lukisan di rumah, ya. Ini hanya sekedar contoh, Solihah, ya. Banyak sekali contoh lukisan dinding, ya, seperti pemandangan rumah, terus awan, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah gambar, ya. Biasanya gambar ini ditulis atau digambar di atas kertas atau kanvas. Nah, gambar ini yang nanti akan Ustazah jelaskan atau akan ada tutorial videonya bagaimana caranya menggambar dan mewarnai contoh karya imajinatif 2 dimensi, ya. Jadi nanti tugas kalian adalah tentang menggambar dan mewarnai, ya. Lanjut, Solihah. Contoh yang ketiga adalah tentang batik, ya. Nah, kalian pasti tidak asing lagi tentang batik, Solihah, ya. Nah, batik ini adalah salah satu ciri khas negara kita. Biasanya gambar batik itu adalah terdapat di berbagai daerah yang ada di Indonesia, Solihah, ya. Nah, itu saja tentang karya imajinatif 2 dimensi. Sekarang kita lanjut ke karya imajinatif 3 dimensi, ya. Karya imajinatif 3 dimensi ini adalah karya seni yang bukan hanya ada sisi panjang dan lebarnya, tapi juga mempunyai ruang ataupun volume, ya. Jadi yang ada di karya imajinatif 3 dimensi ini lengkap, ya. Punya sisi panjang, punya sisi lebar, dan mempunyai ruang ataupun volume, ya. Jadi kalau tadi karya imajinatif 2 dimensi hanya memiliki sisi panjang dan lebar, berbeda dengan karya imajinatif 3 dimensi. Dia lengkap, ya. Punya sisi panjang dan lebar serta mempunyai ruang ataupun volume, ya. Contohnya adalah yang pertama, patung atau arca, ya. Nah, bagi yang suka jalan-jalan keluar daerah atau mungkin Ustazah ambil contoh di kota Jakarta, ya. Biasanya itu ada namanya patung Pancoran, Solihah, ya. Patung Pancoran, ya. Itu adalah contoh karya imajinatif 3 dimensi. Dia memiliki panjang dan lebar serta memiliki ruang ataupun volume, ya. Kita lanjut ke contoh kedua yaitu mebel. Nah, mebel ini seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya, ya. Lalu contoh yang ketiga adalah vas bunga, ya. Vas bunga ini biasanya ada di rumah sebagai hiasan rumah, ya, yang diisi dengan berbagai macam bunga, ya. Nah, yang keempat, adakah yang tahu, Solihah, kira-kira? Sebelum Ustazah tampilkan slide selanjutnya. Iya, Masya Allah. Yang keempat adalah gantungan kunci, ya. Kenapa gantungan kunci? Nah, gunanya adalah biar kuncinya nggak cepat hilang, ya. Jadi harus ada gantungan kunci. Jadi di gantungan kunci itu ada berbagai macam bentuk, ya. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ya. Baik, anak-anak Solihah. Itu adalah contoh karya dari karya imajinatif 3 dimensi, ya. Lalu selanjutnya sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang
bagaimana tutorial contoh dari video menggambar dan mewarnai rumah. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita menonton video bersama-sama sambil Ustazah jelaskan apa yang ada di video yang akan tayang sekarang ya. Yang akan Ustazah tampilkan sekarang. Ya, yang pertama kali menggambar atap ya. Tolong siapkan pensil nanti kalau akan dikasih tugas Solihah. Pertama anak-anak kita buat atapnya dulu. Corongnya kita garis-garis, garis miring dari atas ke bawah. Ya. Ya, lalu kita akan membuat temboknya, pintunya. Ini ceritanya jendelanya Solihah ya. Wow, jendelanya gambar loh Solihah ya. Lalu kita tebalkan biar terlihat lebih hidup gambarnya. Nah, lalu mari kita warnai ya. Yang pertama kita warnai atapnya ini ya, garis yang pertama ya, warnanya merah. Solihah. Lalu kita juga akan mewarnai jendelanya yang gambar love atau hati ya. Ceritanya ini jendelanya unik ya, gambar love ya. Kalian bisa kok ganti gambar love ini pakai gambar kesukaan kalian ya. Misalnya menggambar pakai warna persegi atau persegi panjang juga boleh ya. Lalu kita warnai atapnya yang kedua pakai warna orange. Lalu yang ketiga menggunakan warna kuning ya. Ini gambarnya anak-anak dia warnanya pakai cat air Solihah ya. Iya, Masya Allah ya. Lalu ini dikasih warna hijau ya, dia pakai kanvas menggunakan digambar diwarnain pakai cat air ya. Nah, ini kita lanjut dikasih warna pakai warna biru langit ya. Nah, yang terakhir gambar paling ujung di atapnya kita kasih warna ungu ya. Masya Allah cantiknya ya. Nah, sekarang temboknya. Oh iya, afwan lupa. Ini yang ada di atas. Ini ceritanya corong angin ya. Dikasih warna mocha ya. Nah, ini sekarang temboknya diwarnai pelan-pelan dulu Solihah ya. Agar warnanya tidak tercampur dengan gambar yang lain ya. Dengan warna yang lain. Diwarnanya pinggir-pinggir dulu ya. Dengan cara yang hati-hati seperti yang ada seperti ini ya. Diwarnain secara hati-hati. Nah, lalu kita warnain ininya pakai warna seperti ini. Baik, setelah itu kita akan kasih lem ya. Kenapa? Karena kita akan mengisi glitter di sini ya. Ini dilem dulu ya. Nah, ketika lemnya udah tercampur semua, lalu kita taruh glitternya ya. Glitternya kita taruh sesuai warna ya. Ini, nah ini karena warnanya merah, jadi glitternya ini warna marun ya. Merah marun. Nah, lalu kita kasih glitter warna orange, lalu kuning, ya, tahap demi tahap Solihah. Lalu menggunakan glitter warna hijau, ya, warna biru langit glitternya sesuai dengan warna cat airnya. Lalu yang terakhir adalah warna ungu, ya. Nah, Masya Allah udah cantik banget gambarnya Solihah ya. Jadi tadi glitter yang sudah keluar itu udah dibersihin ya. Beginilah jadinya ya. Jadi kita lanjut ke selanjutnya Solihah. Nah, tadi kita udah belajar banyak ya. Kita udah belajar karya imajinatif 2 dimensi beserta contohnya. Kita juga udah belajar tentang karya imajinatif 3 dimensi beserta contohnya. Dan Ustazah juga sudah menjelaskan tentang tutorial cara menggambar serta mewarnainya. Lalu sekarang untuk melihat
pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ustazah jelaskan. Ustazah akan kasih evaluasi ya. Evaluasinya seperti di tujuan pembelajaran. Kalian, anak-anak solihah yang ada di rumah, menggambar lukisan yang ada di video ya. Tapi boleh kalian berkreasi ya. Boleh gambar yang lain ya. Kalau kalian nggak mau gambar yang di video ya. Bebas ya. Kalian boleh gambar pakai warnainnya pakai pensil warna boleh. Pakai krayon juga boleh. Pakai cat air kalau ada juga boleh ya. Gunakan apa yang ada di rumah kalian ya. Apa yang kalian punya ya solihah ya. Insya Allah dimudahkan Allah. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke wali kelas masing-masing ya solihah ya. Nah anak-anak solihah, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kali ini, ada pesan moral dari Ustazah ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan kita di dunia ini sia-sia. Tidak hanya untuk makan, minum, istirahat, foya-foya, dan bergembira saja, ya. Akan tetapi, Allah Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Yang artinya, dan tidak Allah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Masya Allah, indah sekali ya. Arti dari surat Az-Zariyat ayat 56 yang solihah ya. Oleh karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah semata yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Baik anak-anakku yang solihah, mungkin hanya itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah minta maaf, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.